Saya David Ali dengan NIM 17811080. Kelas APA sore dari STM Mikroskop. Hari ini saya akan mereview skripsi dari Tasya Widiaksi dengan judul Pengaruh minat belajar dan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa siswa kelas S akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari tahun ajaran 2016-2017. Dari skripsi ini saya mendapatkan perumusan masalahnya adalah ada 3, yaitu pertama, bagaimana pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa siswa kelas S akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari tahun ajaran 2016-2017. Yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa siswa kelas S akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari tahun ajaran 2016-2017. Yang ketiga, bagaimana pengaruh minat belajar dan lingkungan sekolah secara bersama-sama terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa siswa kelas S akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari tahun ajaran 2016-2017. Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah Wonosari dengan 100 siswa kelas S akuntansi tahun ajaran 2016-2017. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan proporsional ilustratif random sampling, sehingga masing-masing kelas diambil 25 siswa. Pengambilan siswa dilakukan secara undian, dan variabel bebasnya di sini adalah minat belajar dan lingkungan sekolah. Variabel terikatnya adalah prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa. Di sini saya sudah melihat, misalnya ada data-datanya. Di sini angka penelitiannya. Ini hasil penelitiannya. Ini deskripsi datanya, statistiknya. Ini uji analisisnya, ini uji normalitas, ini uji linearitas, hasil SPSS ya, dari hasil ANOVA SPSS. Ini uji multikolinearitas, ini uji hipotesisnya. Pertama, ketiga, ini yang kedua. Jadi uji hipotesisnya ada 3 kali. Dari hasil tersebut saya sudah mengambilnya ke dalam sini. Uji partial analisis. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dalam ini digunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut nanti berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal apabila koefisien asumsinya lebih besar daripada alfa yang ditentukan, yaitu 0,05 atau 5%. Hasilnya sebagai berikut. Dari tabel tersebut, dari tabel ini, rangkuman hasil uji normalitas, kita dapatkan bahwa variabel prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa sebesar 0,223, variabel minat belajarnya 0,101, variabel lingkungannya sebesar 0,607. Nilai signifikansi dari 4 variabel tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data dari masing-masing variabel tersebut berdistribusi normal. Oke. 3 variabel ya, bukan 3 variabel tadi. Lanjut, yang kedua, uji linearitas. Uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan yang linear atau tidak. Kriterianya apabila hitungnya lebih kecil daripada F tabel dengan taraf signifikansi 5%, maka hubungan antara variabel bebas dan terikat dikatakan linear. Oke. Ini rangkuman hasil uji linearitasnya.
Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat dua kesimpulan. Yang pertama, variabel minat belajar dengan variabel prestasi belajar akuntansi urusan dasar menunjukkan koefisien F hitungnya 1,079, lebih kecil dari F tabelnya 1,649 dengan taraf signifikansi 5%. Dan nilai P-nya sebesar 0,388, lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan linear. Oke. Berarti artinya setiap kenaikan variabel minat belajar S1 akan diikuti dengan kenaikan variabel terikatnya, yaitu nilai Y-nya. Lanjut yang kedua, variabel lingkungan sekolah dengan variabel prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa menunjukkan koefisien F hitungnya 1,261, lebih kecil dari F tabelnya 1,6484 dengan taraf signifikansi 5% dan nilai P-nya sebesar 0,227, lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan linear juga. Ini berarti setiap kenaikan variabel S2 ini maka akan diikuti kenaikan variabel Y-nya. Oke, lanjut. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Nah, kriteria tidak terjadinya multikolinearitas adalah jika nilai koefisien korelasi antara variabel bebas kurang dari 0,0. Nah, ini hasil rangkuman hasil uji multikolinearitasnya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, diketahui nilai interpolasi antara variabel minat belajar dan variabel lingkungan sekolah adalah sebesar 0,318. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas karena nilai interpolasinya kurang dari 0,6. Oke, kita lanjut ke uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama. Uji hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikansi minat belajar S1 terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa Y. Nah, ini tabel ringkasan hasil analisis regresi saudaranya. Nah, dari tabel ini kita dapat bahwa koefisiennya ini sebesar 0,721, konstannya sebesar 30,825. Berarti kita dapat membuat persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 0,721 S1 tambah 30,825. Dari persamaan regresi ini kita dapat simpulkan bahwa jika nilai S1 ini meningkat sebesar 1 poin, maka nilai Y ini akan meningkat juga sebesar 0,721. Koefisien korelasi R1Y-nya sebesar 0,723 nih. Oke. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa minat belajar S1 memiliki hubungan positif terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa Y. Lanjut, pengujian signifikansi bertujuan untuk mudah apakah pengertian variabel minat belajar terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini nilai T hitungnya sebesar 10,361, lebih besar dari T tabelnya dengan taraf signifikansi 5% dengan DF-nya 98, yaitu sebesar 1,984. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa adalah signifikan. Oke, ini T hitung 10,361. Nah, koefisien determinasi R2 S1Y-nya dilihat dari tabel sebesar 0,523. Nah, atau seperti bahwa variabel S1 ini mempengaruhi sebesar 52,3% dan sisanya itu sebesar 47,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Maka dari tabel 19 tadi menunjukkan bahwa S1Y-nya sebesar 0,723, R2 S1Y-nya sebesar 0,523. T hitungnya lebih besar daripada T tabel, sehingga hipotesis pertama diterima. Kesimpulannya, uji hipotesis pertama adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan minat belajar. Nah, kita lanjut ke signifikan minat belajar terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa. Siswa kelas S akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari tahun anggaran 2016-2017. Nah, kita lanjut ke uji hipotesis yang kedua. Nah, uji hipotesis yang kedua ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa.
Ini sekarang yang lingkungan sekolah. Nah, ini ringkasan hasil analisis regresi sederhananya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, nilai koefisiennya 0,584. Konstannya 36,01. Di sini kita dapat membuat persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 0,584 S2 tambah 36,01. Nah, dari persamaan regresi ini kita dapat simpulkan bahwa setiap kenaikan variabel S2 ini, yaitu 1 poin, maka akan meningkatkan nilai Y-nya, yaitu sebesar 0,584. Lanjut, di sini kita lihat koefisien korelasi FS2Y-nya yaitu sebesar 0,488. Nah, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah memiliki hubungan positif terhadap prestasi belajar dan perusahaan dasar. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat dihitungnya sebesar 5,527. Nah, lebih besar dari di tabelnya dengan taraf signifikansi 5% dengan DF-nya 98, yaitu 1,984. Sehingga kesimpulannya adalah pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar dan perusahaan dasar adalah signifikan. Lanjut, koefisien determinasi R2S2Y-nya menunjukkan bahwa nilainya yaitu 0,238. Hal ini berarti lingkungan sekolah mampu mempengaruhi sebesar 23,8%, dan sisanya sebesar 76,2% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Di tabel 20 tadi menunjukkan bahwa RS2Y-nya sebesar 0,488, R2S2Y-nya sebesar 0,238, dan dihitungnya lebih besar daripada tabel, sehingga hipotesis kedua diterima. Kesimpulan dari uji hipotesis kedua adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar baik akuntansi perusahaan jasa siswa kelas S akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari tahun ajaran 2016-2017. Oke, lanjut kita ke uji hipotesis yang ketiga. Uji hipotesis ketiga ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan minat belajar dan lingkungan sekolah secara bersama-sama terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa siswa kelas S akuntansi SMK Muhammadiyah Wonosari tahun ajaran 2016-2017. Nah, ini adalah tabel ringkasan analisis regresi gandanya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kita dapatkan bahwa nilai S1-nya sebesar 0,630, nilai S2-nya sebesar 0,343, konstannya sebesar 11,540. Nah, dari ketiga nilai tersebut, kita dapat persamaan yaitu Y sama 0,630 S1 tambah 0,343 S2 tambah 11,540. Nah, persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi minat belajar S1 sebesar 0 ini berarti sebesar 0,630, berarti jika minat belajar S1 meningkat 1 poin, maka akan diikuti peningkatan poin prestasi belajar atau nilainya sebesar 0,630 dengan asumsi nilai S2-nya tetap. Itu nilai koefisien untuk S2-nya itu 0,343, yang berarti sama juga. Jika S2-nya meningkat 1 poin, maka akan diikuti peningkatan nilai Y-nya sebesar 0,343, asumsi bahwa nilai S1-nya tetap. Oke, lanjut. Koefisien korelasi Y 1,2-nya menunjukkan bahwa 0,772. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat belajar S1 dan lingkungan sekolahnya secara bersama-sama memiliki hubungan positif terhadap prestasi belajar dan perusahaan jasa. Lanjut, koefisien determinasi R2Y 1,2 menunjukkan nilai sebesar 0,597. Hal tersebut berarti minat belajar S1 dan lingkungan sekolah S2 secara bersama-sama mampu mempengaruhi sebesar 69,7% perubahan pada prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa Y-nya, dan sisanya 40,3% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, pengujian signifikan bertujuan untuk mengetahui keberadaan variabel minat belajar dan lingkungan sekolah secara bersama-sama terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan dasar. Nah, uji F yang dilakukan menunjukkan bahwa F hitungnya sebesar 71,717.
lebih besar daripada F tabelnya. Ini F hitungnya ini 71,717. F tabelnya itu dengan taraf signifikansi 5%, dengan DF-nya 2,97, yaitu sebesar 3,07. Karena lebih besar, maka dapat kesimpulannya adalah pengaruh minat belajar dan lingkungan sekolah secara bersama-sama terhadap prestasi belajar dan si perusahaan jasa adalah signifikan. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa RY S1,2-nya sebesar 0,772, R2Y-nya itu sebesar 0,597, dan F hitungnya lebih besar daripada F tabel, sehingga hipotesis yang ketiga diterima. Kesimpulan dari hipotesis ketiga adalah dapat mengaruh positif dan signifikan minat belajar dan lingkungan sekolah secara bersama-sama terhadap prestasi belajar dan si perusahaan jasa siswa kelas S dan si SMK Muhammadiyah Wonosari tahun ajaran 2016-2017. Sekian dari review tugas skripsi saya. Terima kasih.